Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Pipit dalam pembelajaran tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Muatan pelajaran yang akan Ibu sampaikan untuk hari ini adalah tentang muatan pelajarannya yaitu IPA, tentang zat gizi yang diperlukan tubuh serta gangguan dalam organ pencernaan. Makanan bergizi merupakan makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Setiap zat memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh. Karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber tenaga, protein berfungsi sebagai zat pembangun, air, mineral, dan vitamin sebagai zat pengatur. Contoh karbohidrat ada dari singkong, beras, dan jagung. Karbohidrat disebut juga hidrat arang. Karbohidrat merupakan sumber tenaga utama bagi tubuh. Makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, gandum, singkong, kentang, ubi, dan sagu. Karbohidrat berguna untuk menghasilkan kalori sebagai sumber tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian lemak. Lemak ini merupakan sumber tenaga selain karbohidrat, terus sebagai cadangan makanan. Jika karbohidrat dalam tubuh sudah mulai habis, maka digantikan oleh lemak. Berdasarkan sumbernya, lemak ada yang dari hewan, ada juga yang dari tumbuhan. Kalau dari hewan namanya lemak hewani, kalau dari tumbuhan itu lemak nabati. Kalau dari tumbuhan bisa dari kelapa, kacang tanah, kemiri, dan alpukat. Dari hewan, daging, telur, susu, keju, dan mentega. Protein itu sebagai zat makanan yang berfungsi sebagai pembangun tubuh. Protein juga berperan dalam penggantian bagian tubuh yang rusak dan membentuk zat kekebalan tubuh. Sumber protein, ada protein hewani dan juga nabati. Protein hewani didapat dari daging, ikan, telur, dan susu. Untuk protein nabati didapat dari tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang keempat adalah vitamin. Vitamin merupakan zat yang berfungsi sebagai pengatur di dalam tubuh. Zat ini sangat bermanfaat bagi tubuh walaupun dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Macam-macam vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin A didapat dari wortel, pisang, sayuran, tomat. Fungsinya untuk kesehatan mata. Kalau kekurangannya mengakibatkan rabun senja. Vitamin B fungsinya membantu pencernaan, mencegah penyakit beri-beri. Sumbernya dari gandum, kacang hijau, dan beras merah. Kalau kekurangannya menderita penyakit beri-beri. Vitamin C meningkatkan daya tahan tubuh, bisa didapat dari mangga, tomat, belimbing, dan jeruk. Kekurangan vitamin C mengakibatkan sariawan, bibir pecah-pecah, dan gusi berdarah. Vitamin D pembentuk tulang dan gigi, sumbernya dari susu, telur, keju, dan minyak ikan. Kekurangan vitamin B menyebabkan penyakit tulang atau rakitis. Vitamin E menghaluskan kulit, mencegah keguguran, menyuburkan kandungan, dan mencegah pendarahan. Sumbernya minyak nabati, kecambah, dan susu. Kekurangan vitamin E menyebabkan kulit kasar. Vitamin K berguna dalam proses pembekuan darah. Sumbernya dari mana? Sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kekurangan vitamin K mengakibatkan darah sukar membeku ketika bagian tubuh terluka. Itu untuk manfaat vitamin. Sekarang mineral. Di dalam tubuh, mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, mineral harus selalu ada. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh diantaranya adalah zat kapur atau kalsium, zat besi, fosfor, dan yodium. Mineral itu bisa dari tumbuh-tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian air. Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Di dalam tubuh, air berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Sebagian besar tubuh kita dibangun oleh air. Pada keadaan normal, tubuh kita memerlukan 1/2 atau 2,5 liter air setiap harinya. Jika kita kekurangan air, maka tubuh akan menjadi lemas. Proses pencernaan terganggu dan mengakibatkan penyakit ginjal. Sumber air selain air yang kita minum juga terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Kalau sehari kita
tidak minum air, pasti badan kita tidak akan kuat. Beda lagi dengan tidak makan, tidak minum air dalam sehari atau 24 jam, tubuh tidak akan bisa kuat ya. Nah, itu untuk makanan yang dibutuhkan dalam tubuh, makan makanan yang bergizi, yang mengandung vitamin. Sekarang gangguan pencernaan. Oh, ternyata tidak hanya dalam pernapasan ya. Dalam pencernaan juga ada beberapa gangguan. Yang pertama, ada gastritis. Penyebabnya apa? Infeksi bakteri pada lambung. Pencegahannya mengubah porsi dan jadwal makan. Makanan berminyak, asam atau pedas, serta alkohol juga harus dihindari. Kemudian diare. Penyebabnya adalah akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Cara mencegah diare apa? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, tidak sembarangan mengkonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya, serta tidak mengkonsumsi air yang tidak matang. Disentri disebabkan oleh bakteri Shigella dan Amoeba. Pencegahannya selalu mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama sebelum makan, memasak ya. Selanjutnya ada yang namanya hepatitis. Hepatitis ini disebabkan oleh infeksi virus. Pencegahannya selalu menjaga kebersihan tangan, meminimalisasi jajanan di pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihannya, serta memasak makanan hingga matang. Ada juga sembelit. Sembelit itu disebabkan oleh kurangnya kandungan serat pada bahan makanan yang dikonsumsi. Cara mencegahnya bagaimana? Minum air yang cukup, mengelola stres dengan baik, rutin berolahraga, dan jangan menahan BAB ya. Kemudian untuk sariawan itu disebabkan oleh infeksi jamur, virus, atau bakteri di mulut atau di bagian tubuh lain. Cara mencegahnya apa? Minum air putih minimal 8 gelas sehari atau 2 liter. Yang selanjutnya ada yang namanya sakit gigi. Sakit gigi itu masuk dalam gangguan pencernaan. Disebabkan oleh apa? Gigi berlubang. Cara mencegahnya bagaimana? Harus sikat gigi minimal 2 kali sehari. Sebelum tidur itu dibiasakan harus sikat gigi. Sesudah makan, kalau makan 3 kali berarti harus 3 kali sikat giginya. Minimal 2 kali sehari, pagi-pagi dan sebelum tidur. Kemudian malnutrisi. Malnutrisi ini disebabkan oleh beberapa kondisi medis seperti infeksi saluran cerna, HIV atau AIDS, kanker, serta depresi. Malnutrisi ini kekurangan zat gizi ya. Cara mencegahnya bagaimana? Oh, harus merancang menu makanan. Jadi jangan makan yang itu-itu saja. Karbo semuanya, protein semuanya, tapi harus dirancang menu makanannya ya, biar seluruh gizi yang dibutuhkan dalam tubuh itu ada dalam makanan yang kita konsumsi. Itu yang dapat Ibu sampaikan untuk makan makanan yang bergizi serta itu gangguan pada sistem pencernaan. Semoga kalian bisa memahaminya dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.